Assalamualaikum Sobat Genggur. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Art Teknik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba review ulang kompresor yang kemarin baru saya beli dan kompresor yang lama saya yang sekarang kondisinya atau instalasinya digabung menjadi satu. Nah, di sini selangnya memang dicabang seperti ini, dibikin gabungan kayak gini. Ini tetap kerjanya nantinya satu persatu. Jadi kalau misal yang ini udah lumayan capek, yang lakon itu atau yang baru, tukar dulu sama yang satunya. Nah, cara penukarannya yaitu jika yang ini udah nggak dipakai, kerannya ditutup dulu, yang ini dibuka. Jadi si angin tidak akan masuk ke tabung yang lakoni ini, dikarenakan jika angin masuk ke sini tetap nanti di tabung ini ada tekanan, dan tekanan itu yang dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran air dari dalam tabung kompresor. Nah, untuk mengakalinya seperti itu teman-teman. Jadi seandainya teman-teman juga misal pengen gabungin satu kompresor dua tabung, ya bisa jadi dua-duanya dibuka tapi yang on itu satu. Nah, kenapa saya tidak langsung nyalakan kedua-duanya agar pengisian lebih cepat? Dikarenakan pertama memang di sini listriknya kurang, yaitu 1300. Kalau misal dinyalain dua-duanya, kalau ini kan satu HP itu di angka 800 watt. Nah, untuk yang lakoni yang baru ini di angka 550 watt. Nah, jadi kalau dijumlahin memang wattanya itu melebihi kapasitas dari kekuatan kilometer listrik yang ada di tempat saya. Makanya saya mengakalinya satu persatu, menjaga agar kompresor itu tidak kecapean atau overheat. Dikarenakan memang kemarin saya sebelum beli kompresor yang satu ini, kompresor lama saya memang sudah sering banget ngejim atau terlalu panas. Nah, hasilnya kita harus menunggu dulu kompresor itu dingin baru bisa hidup lagi. Nah, untuk mengakalinya seperti ini, jadi dua-duanya kompresor ini tidak akan terlalu capek jika dikejar waktu. Misal sehari full dipakai kerja, jadi nggak masalah gitu, tinggal kita istirahatkan dulu, ganti pakai yang satunya lagi, baru kalau misal udah istirahat kita tinggal digas lagi gitu. Nah, untuk sekarang memang posisinya saya yang ini untuk dikhususkan buat ngecat, terus di yang satunya lagi untuk clear coat atau pernis, dikarenakan memang saat pernis dibutuhkan lebih kecepatan anginnya itu sendiri. Makanya saat ya pilih buat pernis itu yang kompresor lama saya yang satu HP. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk instalasinya dari sini memang saya sengaja dicabang kayak gini agar selang yang masuk ke dalam ruangan spray booth saya itu hanya satu buah. Jadi pertama mengirit selang. Jadi kalau misal emang dua-duanya ditarik ke dalam, bisa-bisa ya rada boros selang, terus memang boros tempat juga, jadi rada sedikit berantakan. Nah, untuk instalasinya seperti ini. Jadi dicabang di sini, terus digabung dibikin satu selang. Nah, di dalamnya itu sudah terdapat regulator angin. Jadi regulator sudah tidak saya pasang di kompresor, namun udah nyatu sama selang yang satu ini, jadi lebih simple. Nah, kalau dari sini seperti ini pakai cabang buat selang kompor gas, namun ini aman. Tapi dalam proses instalasi ini atau memasukkan cabang 3 seperti ini itu memang membutuhkan sedikit tenaga, dikarenakan lubang selang angin seperti ini ukurannya lebih kecil dibanding lubang-lubang selang kompor gas. Nah, dari sini seperti ini teman-teman. Mari lanjut ke instalasi berikutnya, yaitu di dalam spray booth saya. Nah,
Dari dua kompresor tadi saya gabung menjadi satu selang, yaitu selang yang ini. Nah, nantinya bakal saya rapiin lagi. Nah, dari sini saya masukkan ke regulator. Nah, untuk instalasinya saya saranin seperti ini. Kenapa harus seperti ini? Angin dalam tekanan besar biasanya akan cenderung lebih mengeluarkan uap yang lebih banyak. Nah, untuk mengakalinya, jadi dari sini kita turunkan dulu tekanan anginnya. Nah, kalau misal sudah turun kan agak relatif rendah pengeluaran air dari kompresor. Kita turunkan dulu di sini. Nah, baru kita saring lagi di filter satunya lagi. Kalau dibalik bagaimana? Ya, kalau dibalik nantinya jika filter yang di sini itu yang kosong tanpa regulator ditaruh di sini, ini akan dilewati angin dengan pressure yang sangat besar. Sesuai kapasitas kompresor saya settingkan di angka 6 bar untuk overnya. Nah, uppernya itu di angka 6 bar, jadi dia akan dialiri angin sebesar 6 bar. Jadi rentan mengeluarkan banyak air. Jadi percuma saja disaring di sini. Jika memang pressure-nya itu tinggi, ya sama-sama aja. Jadi yang ke filter itu banyak, jadi cenderung masih bisa kelolosan. Nah, kalau dipasang di sini kan dari sini memang sudah diturunkan tekanannya, jadi pengeluaran air itu cenderung lebih sedikit. Nah, untuk instalasinya seperti ini. Saya pakai 3 filter, yang satu filternya lagi itu di regulator spray gun. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk penyaringannya yaitu pertama di sini ini masih pressure-nya berarti 6 bar. Memang relatif lebih banyak menyaring air. Nah, terus dilanjutkan ke tabung berikutnya atau filter berikutnya dengan tekanan yang lebih rendah. Saya biasanya setting di angka 3 bar. Kenapa saya di setting di angka 3 bar? Karena memang rata-rata spray gun milik saya itu runningnya biasa di angka 2 bar, dan nantinya saya setting 2 barnya itu di regulator yang satunya lagi agar tekanan dari bawah atau tekanan sebelum masuk spray gun itu udah 2 kali diturunkan. Nah, jadi pengeluaran airnya dapat diminimalisir. Ini saya pakai selang yang biasa yang ada di toko-toko cat dengan harga 95 itu untuk 10 meter. Nah, di sini masih banyak sisanya soalnya kepakainya cuma berapa meter saja. Nah, sisanya itu saya pasangkan untuk menghubungkan dari coupler atau quick coupler yang di sini itu ke spray gun atau ke regulator spray gun bagian bawah sini. Nah, nantinya coupler yang ini dikonekin lagi ke spray gunnya. Hasil yang saya alami saat ini memang penurunan pengeluaran air jika instalasi seperti ini relatif turun dibanding kemarin. Juga saya kan coba regulator atau bukan regulator, filter yang satu ini itu sebelum masuk ke regulator. Jadi pengeluaran airnya itu tetap relatif banyak ketimbang instalasinya seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mau beli filter untuk saringan air, mendingan yang satuan seperti ini, jangan yang 2 tabung nyatu. Itu yang satunya biasanya buat tampungan oli. Kalau di instalasi seperti ini biasanya tidak terpakai kalau sepengetahuan saya. Namun jika teman-teman memang komplit filter airnya, memang oli di situ diperlukan untuk menyiram bagian air yang melewati regulator agar massa jenisnya itu lebih berat ketimbang uap air biasa. Nah, hasilnya itu nantinya jika massa jenis udah berat, nah jadi yang masuk ke tabung ini
udah langsung mengalir ke bawah, jadi bukannya terbang di tengah-tengah. Ini kalau udah yang ke semprot oli dari tabung yang biasanya nemplok di regulator seperti ini, itu massa jenis airnya itu akan lebih berat dan hasilnya akan langsung turun ke bawah. Nah, kenapa saya tidak pakai? Ya memang harus saya coba dulu, baru saya akan kasih tahu ke teman-teman semua. Jadi saya tidak berani kasih tahu jika memang saya juga sendiri belum mencobanya. Namun sampai sekarang instalasi yang saya rubah seperti ini, alhamdulillah untuk hasilnya signifikan dapat menurunkan volume air yang keluar dari kompresor atau dapat memfilter air yang keluar dari kompresor. Nah, sekian saja informasi yang dapat saya bagikan untuk teman-teman yang memang ingin melihat video-video saya selanjutnya. Mohon untuk bantuannya di like, komen, dan subscribe channel saya agar dapat memberikan informasi-informasi selanjutnya mengenai dunia teknik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.